Kana Abu Khalidin. Abu Khalidin ini dibaca rofa karena kedudukannya sebagai isimnya kana, ya, dan ini termasuk daripada isim asmaul khamsah. Maka asmaul khamsah ketika rofa itu tandanya menggunakan waw, ya, kana Abu Khalidin mualliman, mualliman. Nah, ini dibaca nasab karena kedudukannya sebagai khobarnya kana, ya, khobarnya kana. Dan ini ada fi afdoli madrasatin, ya. Nah, ini kenapa dibaca afdoli? Karena ini adalah karena kemasukan huruf jar berupa fi, maka dibaca fi afdoli madrasatin. Fil madinati, fil madinati. Nah, ini juga dalam keadaan majrur atau jar karena dijarkan oleh huruf jar berupa fi. Kemudian fi sobahin yaumal ahadi. Fi sobahin, nah sama ini dibaca jar karena adalah karena kemasukan huruf jar berupa fi. Kemudian yaumal ahadi ini kedudukannya sebagai zorof, ya, zorof zaman, yaumal ahadi. Kemudian zahaba ini adalah fi'il madi, fa'ilnya, ya, lafaz Abu Khalidin. Nah, Abu Khalidin ini dibaca rofa karena kedudukannya sebagai fa'il, ya. Nah, fa'ilnya berupa asmaul khamsah, ya, maka asmaul khamsah ketika menjadi rofa alamatnya menggunakan huruf waw, ya, zahaba Abu Khalidin, ya. Nah, wa akhu salimin. Nah, wa akhu salimin ini ada atof, ya. Nah, ini huruf atof, makna huruf waw, maknanya mutlaqul jam'i. Kemudian ila ilal madrasati. Nah, ini sama, dia dibaca majrur ilal madrasati karena kemasukan huruf jar berupa ila. Kemudian sini berhenti, ya, ro'a ini fi'il madi, at-tullabu, at-tullabu. Nah, ini fa'ilnya, fa'il itu wajib dibaca rofa karena rofanya menggunakan dhammah. Nah, rofanya menggunakan dhammah karena di sini bertempat pada jamak taksir, ya, tolibun menjadi at-tullabu. Kemudian ini dibaca salah satu kutubin. Nah, salah satu kutubin di sini dibaca salah satu karena i'rabnya i'rab nasab, karena nasabnya adalah fathah. Nah, karena dia bertempat pada isim mufrad. Nah, kutubin ini adalah mudhof ilaih, ya, mudhof ilaih daripada lafaz salah satu ataupun idhofah. Kemudian wa khamsata aqlamin, sama juga ini adalah atof, ya, atop khamsata ini atop ke salah sata, ya. Nah, ini adalah mudhof ilaihnya, ini mudhofnya. Kemudian ini dibaca alal maktabi, ya, alal maktabi. Nah, ini i'rabnya i'rab jar karena kemasukan huruf jar berupa ala. Kemudian dakhala ini adalah fi'il madi yang i'rabnya mabni fathah, ya. Nah, kemudian ini dibaca al atfalu karena kedudukannya sebagai fa'il, ya, fa'il itu wajib dibaca rofa. Kemudian ini dibaca al-fasla karena apa? Karena kedudukannya sebagai maf'ul, maf'ul daripada lafaz dakhala. Dakhala ini fi'il madi, fa'ilnya atau subjeknya adalah al-atfalu. Nah, objeknya atau maf'ulnya adalah lafaz al-fasla yang mana maf'ul ini wajib dibaca nasab. Kemudian liyata alamu
liyata'allamu ini lamnya lam amar ya, lam amar. Kemudian ya, ini fi'il mudhari ya, fi'il mudhari ya, ataupun af'alul khamsah, yang mana ketika jazam af'alul khamsah alamatnya adalah menghilangkan huruf nun ya. Asal katanya ya ta'allamuna, oleh karena ada lam amar maka nunnya dibuang sehingga menjadi ya ta'allamu. Sopo fa'ilnya? Nah, fa'ilnya adalah al-atfal ya, tapi disimpan ya. Kemudian an-nahwa, an-nahwa ini adalah kedudukannya sebagai maf'ul, maka dia wajib dibaca nasab. Alamat nasabnya fathah. Karena apa? Karena dia bertempat pada isim mufrad. Kemudian wal qiraata. Nah, ini sebagai atop ya. Nah, ini atop ke liyata'allamu an-nahwa wal qiraata. Nah, supaya mereka belajar ilmu nahu dan juga mempelajari bacaan. La yal'abu. La yal'abu, la ini la nafi. Yal'abu ini adalah fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari itu dia wajib dibaca rafa. Tanda rafanya apa? Tanda rafanya adalah dhammah. Kemudian at-tullabu ya. At-tullabu ini kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il itu wajib dibaca rafa. Tanda rafanya apa? Tanda rafanya adalah dhammah. Karena apa? Karena dia bertempat pada jamak taksir. Fil fasli. Nah, fil fasli ini kenapa dibaca al-fasli? Karena dia adalah apa namanya, i'rabnya i'rab jar ya, dibaca majrur karena dia kemasukan huruf jar berupa huruf fi, maknanya zarfiyah. Kemudian bal yaktubuna. Nah, balnya ini adalah huruf atop. Yaktubuna ini adalah fi'il mudhari atau disebut juga bisa disebut, dikatakan juga sebagai af'alul khamsah ya. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini tadi yaktubuna, bal yaktubuna ad-durusa ya, lafaz ad-durusa. Ad-durusa i'rabnya i'rab nasab ya. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya fathah. Nah, kemudian dia kenapa alamatnya menggunakan fathah? Karena bertempat pada isim jamak taksir. Nah, ini kedudukannya sebagai maf'ul. Maf'ul itu wajib dibaca nasab. Kemudian ini bijiddin ya. Nah, ini salah, ini dibaca bijiddin. Nah, bijiddin, dengan penuh semangat. Nah, ini dibaca jiddin kenapa? Karena ada huruf kemasukan huruf ba ya. Ba ini huruf jar, salah satu huruf jar. Maka i'rabnya di sini wajib dijarkan. Dan walam yaghib. Nah, ini kenapa dibaca lam yaghib? Karena ini i'rabnya i'rab jazm. I'rab jazm ya, atau majzum. Nah, alamat jazmnya apa? Alamat jazmnya salah satunya adalah sukun. Kenapa sukun? Karena dia bertempat pada fi'il mudhari yang sahih akhir. Kemudian nah, ini dijazmkan oleh amil jazm, itu huruf lam. Kemudian setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Ini lafaz ahadun. Nah, lafaz ahadun ini adalah fa'il daripada lafaz lam yaghib. Nah, fa'il itu wajib dibaca rafa. Tanda rafanya apa? Tanda rafanya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia bertempat pada isim mufrad. Kemudian fa kullu tullabi hadiruna. Fa kullu tullabi ini sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Mubtada itu wajib dibaca rafa. Ya, fa kullu tullabi. Nah, hanya saja ini mubtadanya berupa rangkaian idofah ya, ini mudhof, ini mudhof ilaihnya. Mudhof ilaih itu wajib dibaca majrur,
tanda jernya adalah kasrah. Nah, ini khobarnya ya, hadiruna. Ini khobarnya, khobar itu wajib dibaca rofa. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya adalah waw dan nun ya, huruf waw. Nah, waw, kenapa dia menggunakan waw? Karena bertempat pada jamak muzakkar salim. Kalau jamak muzakkar salim ketika dalam keadaan rofa, maka tandanya harus menggunakan huruf waw. Kemudian karena ini isim, ini karena ya, karena dia fungsinya meropakkan isim dan menasabkan khobar. Nah, mana isimnya? Abu Zaidin. Karena Abu Zaidin ini isimnya karena. Nah, ini khobarnya. Khobarnya berupa lafaz sa'idan. Karena Abu Zaidin sa'idan. Li'anna waladahu. Nah, li'anna ini ada anna. Anna ini adalah fungsinya menasabkan isim dan meropakkan khobar. Mana isimnya? Mana isimnya inna dan saudara-saudaranya? Lafaz waladahu. Waladahu ya. Makanya ini dibaca nasab. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah fathah. Mana khobarnya? Khobarnya inna. Ini khobarnya inna. Najaha. Hanya saja khobarnya berupa khobar ghairu mufrad, susunan daripada fiil dan fa'il. Nah, ini susunan daripada fiil fa'ilnya. Najaha. Nah, najaha ini fiil. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya lafaz dhamir huwa yang disimpan, yang kembali kepada lafaz waladun. Nah, fil imtihani, dalam dalam waktu ujian. Fil imtihani. Nah, kenapa dibaca fil imtihani? Nah, karena ini kemasukan huruf jer berupa fi, makanya i'rabnya i'rab jer atau dimajrurkan. Kemudian lanjut ya, ini bacanya inna zaidan. Kenapa dibaca zaidan? Karena dia kedudukan sebagai isimnya inna. Isimnya inna atau inna fungsinya adalah menasabkan isim. Nah, ini dibaca nasab. Alamat nasabnya apa? Alamat nasabnya adalah fathah. Kenapa dia fathah? Karena bertempat pada isim mufrad. Kemudian ini dibaca aksarut tullabi. Aksarut tullabi. Kenapa dibaca aksaru? Karena ini adalah khobarnya inna. Khobarnya inna itu wajib dibaca rofa. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya adalah dhammah. Nah, sedangkan ini adalah mudhof ilaihnya, ini rangkaian idhofah. Aksar tullabi. Ijtihadan. Nah, ini sebagai tamyiz ya. Sebagai tamyiz. Apa nih? Ya, ijtihad kesungguhannya. Ini tamyiz. Tamyiz itu salah satu isim yang menjelaskan keadaan yang masih samar-samar ya. Kemudian ini sama juga wa asra'uhum fahman. Nah, dan ini juga sebagai tamyiz ya, ini sebagai atop, kedudukan sebagai atop ke lafaz aksaru. Kemudian sumanya juga boleh huruf atop ya. Kemudian qara'u, ini fi'il madi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir huwa yang disimpan. Dan ini maf'ul. Maf'ulnya lafaz ad-durusa. Ya, ad-darsa ya. Ad-darsa. Nah, ini sebagai maf'ul. Maf'ul daripada lafaz qara'u. Maf'ul itu wajib dibaca nasab. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa dia fathah? Karena bertempat pada isim mufrad. Kemudian wa katabu, ini fi'il madi ya, fi'il madi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamir hum ya, dhamir hum yang disimpan, dhamir hum yang disimpan yang kembali ke at-tullab ya, kembali at-tullab, para santri. Kemudian at-tamarina, ini kedudukannya sebagai maf'ul. I'rabnya i'rab apa? I'rabnya i'rab nasab. Tanda nasabnya adalah ya. Kenapa ya? Karena dia bertempat pada isim jamak muzakkar salim. Kemudian hatta sa'atiz zuhri. Nah, hatta sa'atiz zuhri. Hatta ini
bisa jadi huruf atop, bisa jadi huruf jar, ya. Hatta matla'il fajri bisa jadi, ya. Nah, ini bisa huruf atop juga bisa, ya. Hatta sa'atiz zuhri. Nah, sehingga ini dibaca dijerkan. Nah, dan ini adalah rangkaian rangkaian idofah, ya, mudhof sama mudhof ilaih. Ba'da zalika, kemudian kharaja keluar, sopo yang keluar, mana fa'ilnya ataupun subjeknya, lafaz at-tullabu, maka ini sebagai fa'il yang mana wajib dibaca rofa, ya, at-tullabu. Kenapa rofa? Karena atau tanda rofaknya adalah domah. Kenapa domah? Karena dia bertempat pada isim jamak taksir. Minal fasli. Kenapa dibaca minal fasli? Karena dia kemasukan huruf jar berupa min. Dan wazahabu ini fi'il madi, ya. Fi'il madi, fa'ilnya adalah lafaz at-tullabu yang disimpan, ya. Lafaz at-tullabu yang disimpan, dan ini dibaca ilal baiti, ya, ilal baiti. Kenapa dibaca ilal baiti dijerkan? Karena kemasukan huruf jar berupa ila, maknanya adalah intiha, ya. Ini ilal baiti, tanda jarnya berupa kasroh, ya, karena bertempat pada isim mufrad. Nah, sekian tugas dari saya, semoga bermanfaat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.